Para Ibu, ya ternyata teori tadi yang menyatakan ya bahwa sebagian besar penyakit itu berasal dari usus yang kotor, dan itu ternyata terbukti dari sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika, ya. Tapi kalau di kita sih nggak ada aneh-anehnya, ya, karena hampir 95% lebih mereka yang mengalami gangguan tulang, nyeri sendi, saraf kejepit, ya, radang sendi, apakah di kaki, di tangan, dan bahu, punggung, dengan Slim Fit itu sudah dibuktikan ya, rata-rata mereka sembuh dengan baik ya. Nah, padahal apa yang kita lakukan dengan Slim Fit, konsepnya hanya membersihkan. Yang pertama, membersihkan usus yang kotor. Nah, ini akan dibuktikan ketika minum di hari-hari pertama terjadi BAB berkali-kali. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jika seandainya Anda minum Slim Fit, teman Anda, konsumen Anda minum Slim Fit, dan mereka BAB berkali-kali, dan itu tidak perlu dicemaskan, tidak perlu dikhawatirkan ya. Kenapa? Karena itu suatu proses yang sangat bagus, di mana kerak-kerak dan kotoran-kotoran beracun di usus sedang dibersihkan ya. Oke, sehingga kalau nanti sudah bersih, otomatis tubuh orang tersebut akan menjadi lebih fit, lebih fresh, dan lebih segar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya, dengan demikian akhirnya kita bisa mengambil satu kesimpulan, ya, memang usus ini sangat penting untuk kita bersihkan, kita pelihara, ya, karena ini menjadi jantung atau pusat kesehatan kita, ya. Jika usus kita bersih, maka tubuh kita akan menjadi fit, menjadi sehat, kulit menjadi glowing, ya, dan kita pun menjadi semakin muda secara sel atau biologis, ya. Oke, kita lihat berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ya. Teori ini sebenarnya 90% penyakit berasal dari usus yang kotor ini sebenarnya bukan teori baru ya. Ini teori yang sudah dianut dari 2000 tahun yang lalu, dan dari zaman Yunani ya, dari zamannya Hippocrates ya sebagai pencetus pertamanya, dan bahkan secara Muslim pun kita juga meyakini ya dan mendapatkan pemahaman secara sunnah bahwa penyakit itu berasal dari perut ya. Dengan demikian lengkap ya, secara teori, secara fakta, dan secara kebenarannya bahwa sebagian besar penyakit itu memang berasal dari perut atau dari usus. Karena itulah Bapak dan Ibu, penting sekali ya bagi kita semua setiap hari ya, bukan lagi sekali seminggu atau sekali sebulan, setiap hari kalau kita ingin sehat, kita wajib membersihkan usus kita, terutama dari sisa-sisa kotoran yang harus segera dibuang dan tidak kita simpan berlama-lama ya. Oke. Nah, secara faktanya Bapak dan Ibu sekalian, manusia itu kalau udah masuk usia 40-45 tahun secara standar ya, apalagi kalau udah masuk usia 50 tahun, itu akan mulai mengalami susah buang air besar, perut membuncit, tubuh mulai terasa nyeri, sendi-sendi linu, ya, jari mudah kesemutan dan kebas, nyeri pada pinggang dan punggung, asam urat, darah tinggi, mudah lelah, susah tidur, dan sebagainya. Nah, kalau itu standar 40-45 tahun. Tapi hari ini faktanya sudah berbeda, ya. Bahkan saat ini kadang-kadang usia 30 tahun sudah mulai susah buang air besar, sudah mulai diabetes, asam urat. Bahkan secara yang mengejutkan fakta saat ini, anak-anak pun sudah banyak yang susah buang air besar. Anak-anak juga sudah mulai kena diabetes, Bapak dan Ibu, cuci darah dan sebagainya, yang menandakan bahwa ginjal mereka sudah bermasalah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita harus lihat fakta ini sebagai sesuatu yang sangat serius yang harus kita tangani bersama. Karena Andalah yang menjadi pion-pion ke depan, menjadi patriotnya juga ya, untuk memberikan pencerahan kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat yang kita cintai, agar mereka terlindung, mereka sehat ya. Nah, kalau kita bicara usus yang kotor tadi ya,
inilah di antara makanan-makanan menjadi pencetus Bapak dan Ibu ya. Makanan seperti gorengan yang mengandung banyak tepung, mengandung banyak gula atau cepat saji ya. Yang seperti yang kita kenal saat ini di restoran-restoran, di mall, di tempat jajanan, pusat kuliner, kebanyakan makanan saat ini terbuat dari tepung ya. Karena tepung ini adalah karbohidrat yang sudah dihaluskan sehingga secara otomatis dia mudah atau cepat tercerna dan mudah berubah cepat menjadi glukosa di dalam darah ya. Dan lemak atau minyak-minyakan ya, ini juga menjadi masalah utama hari ini. Dan terakhir adalah gula atau semua makanan dan minuman yang manis yang memberikan kadar gula atau glukosa di darah kita lebih cepat dan tinggi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, makanan-makanan ini terutama yang berlemak tadi ya atau yang karbohidrat tinggi ini akan mengotori dinding usus, terutama usus halus ya. Di mana di usus halus ini ada bulu-bulu kecil yang merupakan penyerap nutrisi. Nah, kita tahu usus kita itu panjangnya sekitar 4 sampai 5 meter ya untuk usus halus, ya usus besar juga kurang lebih sama, sehingga rata-rata usus itu sekitar 10 meter Bapak dan Ibu untuk setiap orang, ya variasinya berdasarkan tinggi badan. Nah, fili-fili ini penting sekali kita bersihkan. Kenapa? Karena ini yang menjadi kunci orang itu sehat, sembuh, atau sakit, ya. Jadi kalau orang misalnya kita lihat dia sakit, ada kemungkinan nutrisinya kurang atau nutrisinya tidak cukup atau nutrisi yang masuk ke tubuhnya itu bukanlah nutrisi yang baik ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan penyebabnya adalah fili-filinya kotor. Fili-filinya banyak bakteri ya, bakteri penyakit, terutama bakteri-bakteri seperti Helicobacter pylori, mungkin juga ada bakteri Escherichia coli dan sebagainya ya, yang mengotori usus, yang membuat ususnya sakit ya, terutama fili-fili ini. Nah, ketika di fili-fili ini banyak endapan kotoran berlemak ya, fili-filinya tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga nutrisi tidak bisa terserap dengan sempurna. Nah, Anda bisa bayangkan kalau tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang sempurna, maka tubuh kita akan mulai merasa sakit atau terganggu. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus kita bereskan dulu adalah usus halus agar penyerapan nutrisi kita baik. Nah, Anda perhatikan fili-fili ini, ketika dia kotor, kemudian ada bakteri, ya, maka dia akan terlihat seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, jadi yang bulat-bulatan yang Anda lihat, ya seperti bunga, ini adalah bakteri yang menempel di fili-fili, ya. Kalau jumlahnya miliaran, ratusan juta atau puluhan juta bakteri di sana, bisa Anda bayangkan fili-filinya akan sakit. Nah, ketika fili-filinya sakit, tidak lagi berfungsi dengan baik, otomatis di situ akan nempel kotoran atau lemak di situ yang banyak, Bapak dan Ibu. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah ya, ketika makan, ya orang makan, nutrisinya itu cuma lewat doang, ya. Kenapa? Karena nutrisinya tidak nyerap lagi. Dan justru yang mudah terserap itu lemak. Kenapa lemak mudah terserap? Karena kotoran itu paling cepat ngikat lemak. Sehingga lemaknya nempel di fili-fili, terserap fili-fili. Nutrisinya malah lewat aja, ya terbuang percuma. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama, kalau kita ingin sembuh, kita ingin sehat, maka bersihkanlah usus halus kita. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu, ya, yang kedua usus besar. Usus besar ini justru lebih fatal lagi jika kita tidak bersihkan, ya. Fungsi usus besar ini yang pertama menampung sisa-sisa makanan yang sudah diserap 90% sarinya atau nutrisinya di usus kecil. Lalu nanti dipindahkan ke usus besar. Di usus besar ini Bapak dan Ibu, ya, makanan itu masih terserap ya sekitar 10%. Tetapi tentu saja jumlah kotorannya sudah lebih banyak atau ampasnya sudah banyak. Di sini dicerna lagi dan difermentasi oleh bakteri-bakteri sehingga menjadi busuk ya, dan ini harus segera dibuang. Artinya apa?
artinya sudah menjadi sampah, menjadi kotoran. Kalau kita biarkan berlama-lama, menjadi racun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jika Anda bisa membuang kotoran Anda dengan cepat, maka darah Anda akan bersih. Kenapa? Karena dinding usus tidak sempat menyerap. Tapi kalau dibiarkan berlama-lama, maka akan banyak dari kotoran itu yang terserap oleh dinding usus. Itu sebabnya kenapa ada orang yang BAB sampai 3 hari tidak BAB, ya. Misalnya dia tidak bisa BAB 3 hari, kotoran yang keluar itu akan keras seperti batu, ya. Kenapa dia keras? Karena terserap oleh dinding usus cairannya, ya. Jadi saripati dari kotoran itu terserap sehingga kotoran jadi keras. Artinya apa? Ususnya menyerap kotorannya dan dimasukkan, akhirnya hasil serapan ini ya masuk ke dalam aliran darah. Anda bisa bayangkan kalau aliran darah ini menuju ke otak, menuju ke mata, menuju ke ginjal, ke hati dan sebagainya, tentu saja orang akan menjadi sakit secara bertahap, ya. Karena itulah orang-orang yang susah BAB bisa dipastikan penyakitnya banyak. Dan juga dinding usus ini unik, ya, karena dia menyerap, otomatis banyak nanti kotoran-kotoran itu yang lengket di dinding usus. Lama-lama kotoran ini Bapak dan Ibu menebal, ya, menebal dan bisa sangat tebal sekali, bahkan seperti pita, ya, nempelnya itu tebal, ya, di dinding usus. Sehingga ketika ada orang yang minum Slim Fit itu keluarnya bisa berkilo-kiloan, ya. Kenapa sampai kilo-kilogram? Nah, karena ditimbun bertahun-tahun. Nah, makanya banyak heran, padahal makannya dikit, hari ini dikit, lalu minum Slim Fit, besok BAB sampai 5, 6, bahkan ada yang 10 kali. Banyak, ya, dan penuh toiletnya. Nah, kita bisa bayangkan, kok bisa seperti itu? Dari mana asalnya? Ya, pasti asalnya dari timbunan kotoran yang menempel di dinding usus kita yang sudah bertahun-tahun. Maka Bapak dan Ibu, Anda ketika minum Slim Fit, ya, lalu keluar banyak, Anda harusnya senang dan berbahagia, ya. Kenapa? Karena yang keluar itu adalah kotoran beracun. Dan ketika itu keluar, tubuh Anda menjadi fresh, Anda akan menjadi sehat. Kenapa? Karena darah Anda menjadi bersih, ya. Oke, itu yang menyebabkan orang sakit, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, kita belajar dulu kenapa orang sakit, ya. Sakit tadi adalah ketika sel-sel di tubuhnya melemah, sel-sel di tubuhnya rusak, dan banyak yang mati. Sementara sel-sel baru yang tumbuh yang sehat, yang muda, yang kuat, yang fit, itu sedikit. Nah, kenapa dia banyak yang mati dan lemah? Karena banyaknya racun atau radikal bebas di dalam tubuh. Dari mana asal radikal bebas atau racun yang paling banyak itu atau toksin itu? Asalnya yang terbanyak ternyata dari usus yang kotor. Nah, dengan demikian, kalau Anda menemukan seseorang yang sering sakit kepala, ya, bawaannya tiap hari sakit kepala terus. Nah, kita bisa curiga, jangan-jangan orang ini ususnya kotor. Jadi kalau ada yang datang pada Anda, Bapak, Ibu, saya kok tiap hari itu sakit kepala. Tiap hari minum obat sakit kepala, ya. Nah, Anda bisa bilang ke mereka atau ke dia, Bapak, Ibu, ini usus Anda kotor. Bersihkan ususnya. Insya Allah Anda akan sehat, ya. Begitu juga kalau kita menemukan orang yang bawahnya lelah sepanjang hari, lemes sepanjang hari, tidak ada tenaga, kulit teriritasi dengan mudah, ya, alergi, mata sembab, suasana hati yang tidak nyaman, kekebalan tubuh menurun, perut kembung, nyeri sendi, susah tidur, diabetes, kolesterol, dan sebagainya, Anda bisa menduga orang tersebut ususnya kotor. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan ususnya agar penyakitnya berkurang dan penyebab kerusakan selnya berkurang, ya. Oke, begitu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Karena itulah kita membutuhkan detox dengan Garline Slim Fit, ya.